Gue ingin bukan gue yang menyebabkan papa meninggal, tapi Mbak Lastri. Apa aku coba sisiri lagi lokasi penembakan kemarin ya? Karena aku yakin sekecil apapun pasti akan ada petunjuk. Karena pelakunya pasti panik setelah melakukan penembakan itu. Tolong aku ya Allah. Tolong kembalikan ingatanku ya Allah. Ayo Biru, lo pasti bisa mengingat itu. Pasti bisa ingat. Kenapa banget minta maaf, ya? Jangan Bro, nggak tahu kan apa yang terjadi setelah papa saya meninggal? Mama saya hancur, bro. Mama saya kehilangan pegangannya. Sementara dengan kamu yang mau membunuh papa saya. Gue ingat. Bukan gue yang menyebabkan papa meninggal, tapi Mbak Lastri. Mbak Lastri. Ya Allah. Berarti banyak banget hal yang udah gue lupain. Lo pasti bisa. Lo pasti bisa. Ayo Biru. Ayo Biru. Lo pasti bisa mengingat semua itu. Biru. Lo harus ingat. Lo harus ingat semuanya. Lo harus ingat Biru, lo pasti bisa. Kenapa gue gak bisa ingat semuanya? Kenapa gue gak bisa ingat sama sekali? Come on Biru, pasti bisa. Kalau memang benar Mama ditembak sama seseorang, gue harus ingat. Gue harus ingat kejadian itu. Gue harus ingat siapa orang yang menembak Mama. Ayo Biru, come on Biru. Maafin Biru, Ma. Maafin Biru, Ma. Maafin Biru, gue bisa ingat. Ternyata masih belum ada petunjuk berarti soal kasus penembakan Ibu Ratna ini. Apa aku coba sisiri lagi lokasi penembakan kemarin ya? Karena aku yakin sekecil apapun pasti akan ada petunjuk. Karena pelakunya pasti panik setelah melakukan penembakan itu.
Oke, kita udah sampai. Oh ya, Beb. Aku langsung pergi ya. Mas, kan aku baru aja keguguran. Kok kamu langsung pergi? Di sini dulu lah, temenin aku. Aku sih juga gitu pengennya, Beb. Tapi aku ada urusan yang nggak bisa aku tunda. Tapi aku janji, nanti setelah urusannya selesai semua, aku bakal balik lagi ke sini. Ya? Ya udah deh. Makasih ya. Kamu udah ngertiin aku. Ya udah, aku jalan dulu ya. Kamu masuk ya? Ya. Ya. Dah. Aku harus terus awasin Biru. Entah kenapa, aku merasa mulai nggak aman. Orang-orang di sekitar Biru terus berusaha bikin Biru ingat sama semua kejadian yang dia lupain. Bye. Dan kalau dibiarin, suatu saat Biru mungkin aja ingat dengan kejadian malam itu. Saat aku menembak Tante Ratna. Gue harus bisa ingat semuanya hari ini juga. Ayo Biru, lo pasti bisa. Mas Noah bilang pembunuhnya masih belum ketangkep. Gue harus cari dia sampai ketemu. Gue harus jeblosin orang itu ke penjara karena udah nembak mama dan bikin mama sampai meninggal. Loh, mobil sama motor gue kemana? Oh iya, Mas Noah bilang mobil sama motor ada di rumah gue yang dikasih papa. Masalahnya kan gue nggak tahu di mana itu alamat rumah gue. Ribet. Gimana ya? Gue pakai mobilnya Mas Noah aja deh. Biasanya Mas Noah taruh kunci mobil di sekitar sini. Nah, ini dia. Mas Noah, gue pinjam mobilnya bentar ya. Iya Biru, pakai aja mobilnya. Ya, makasih Mas. Itu kan Biru. Mau kemana dia? Dia nyetir sendiri ya? Apa mungkin Biru udah inget semuanya? Aku harus ikutin dia. Marcel Abimanyu. Apa Marcel itu adalah sepupunya Biru ya? Coba aku tanya Amira supaya lebih jelas. Halo Kak, Halo, Amira. Amira, kakak mau tanya. Kamu tahu nama panjangnya Marcel nggak yang sepupunya Biru itu? Karena waktu mereka beli rumahnya kakak, mereka pakai namanya Gladys. Kalau nama panjangnya Gladys, kakak tahu. aduh bentar, Mira lupa lagi. Waktu itu sih Mas Biru pernah kasih tahu,
Kalau nggak salah namanya itu Marcel Marcel Abimanyu. Iya itu Kak. Kenapa? Ya, kakak baru aja tadi dari Polsek Sukabumi. Terus polisi bilang katanya Adel itu menyewa villa Bukit Bambu yang di dekat lokasi penembakannya Bu Ratna bersama Marcel. Dan Marcel menggunakan nama samaran beserta menggunakan nomor sekali pakai. Nah, pada malam itu Gladys berhasil memergoki mereka selingkuh. Biru akan berusaha mati-matian untuk mengingat semua itu.